Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nia Hardiati dengan nomor NIP 10 11 2 11 20 189. Sini saya akan melakukan presentasi mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap perkembangan anak-anak. Latar belakang. Di era globalisasi yang modern ini, perkembangan teknologi dan informasi sudah semakin canggih dan maju. Penyebaran informasi serta akses telekomunikasi dan informasi semakin lebih cepat dan mudah. Media sosial internet merupakan salah satu kebutuhan untuk masyarakat modern saat ini, termasuk remaja dan anak-anak yang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kecanggihan teknologi, perkembangan internet yang dan munculnya berbagai macam media sosial semakin memudahkan kita bahwa pengaruh yang berbeda kepada setiap orang. Ada yang menjadi negatif dan ada juga yang menjadi positif. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pola interaksi sosial. Media sosial yang awalnya hanya digunakan oleh orang dewasa saja, kini telah menjadi bagian internal dari kehidupan anak-anak. Akses ke platform seperti Instagram, TikTok, YouTube telah meningkat pesat di kalangan anak-anak. Dampak penggunaan media sosial ini terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak-anak masih menjadi perdebatan di kalangan penelitian, pendidikan, dan orang tua. Namun, sebenarnya media sosial dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar ke hal yang lebih positif, bisa digunakan untuk belajar dan mencari ilmu yang baru, supaya kita lebih menjadi tambah wawasannya. Selanjutnya ada materi-materi yang akan dijelaskan selanjutnya, itu ada latar belakang, kebaruan state of the art, perbandingan dengan penelitian, metode yang digunakan dan rencana publikasi jurnal. Yang pertama ada latar belakangnya. Penggunaan media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, termasuk di kalangan anak-anak. Meskipun media sosial dapat menjadi sarana edukatif dan hiburan, penggunaan yang berlebih atau tidak terkontrol dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak-anak. Penelitian ini penting diangkat untuk memahami dampak positif dan negatifnya media sosial terhadap perkembangan anak-anak di era zaman sekarang ini, serta untuk memberikan panduan kepada orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam mengelola paparan anak-anak terhadap media sosial. Selanjutnya ada kebaruan state of the art, yaitu kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan evaluasi kuantitatif dan kualitatif terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak dan dampaknya terhadap aspek perkembangan yang berbeda, seperti perilaku sosial, perkembangan bahasa, dan keterampilan kognitif. Penelitian ini juga akan memperhitungkan variabel seperti usia, frekuensi penggunaan, jenis konten yang diakses, serta pengawasan orang tua, yang jarang diangkat secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada perbandingan dengan penelitian. Penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada dampak umum saja di media digital terhadap perkembangan anak-anak. Tetapi sedikit yang secara khusus penelitian penggunaan media sosial dengan pendekatan multidimensional. Sebagai besar penelitian terhadap cenderung memusatkan perhatian pada efek negatif seperti kecanduan dan penurunan interaksi sosial. Proposal ini membedakan dirinya dengan mengeksplorasi juga potensi manfaat serta kondisi di mana dampak positif dan dapat dioptimalkan. Karena anak-anak zaman sekarang itu lebih melihat atau bahkan jarang sekali untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Seperti pulang sekolah langsung ke rumah, pulang mengaji langsung ke rumah. Jarang sekali anak-anak
terlihat bermain bersama teman-temannya di luar. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Metode yang akan digunakan ini, saya menggunakan 4 metode. Yang pertama ada studi kuantitatif, survei terhadap orang tua dan anak-anak berusia 6-12 tahun tentang penggunaan media sosial, waktu yang dihabiskan, dan jenis konten yang diakses. Data akan dianalisis menggunakan statistik, deskriptif, dan analisis regresi untuk memahami kolerasi antara pengguna media sosial dengan aspek perkembangan anak. Selanjutnya ada studi kualitatif, wawancara mendalam dengan sekelompok orang tua dan guru untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang persepsi mereka terhadap pengaruh media sosial terhadap anak-anak yang sekarang digunakan. Selanjutnya ada observasi terbatas. Observasi partisipan dalam kegiatan harian mereka untuk memvalidasi data diperoleh dari survei dan wawancara. Selanjutnya ada pengukuran perkembangan. Tes perkembangan kognitif dan sosial sederhana akan digunakan untuk menilai dampak langsung pengguna media sosial tersebut, bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk semua kalangan. Sekian yang terakhir ada rencana publikasi jurnal. Rencana publikasi jurnal ini ada 5. Yang pertama ada jurnal psikologi. Jurnal ini biasanya dikelola oleh fakultas atau lembaga psikolog dan dapat menampung artikel yang membahas aspek psikolog perkembangan anak-anak. Selanjutnya ada jurnal pendidikan anak usia dini atau PAUD. Fokus pada perkembangan dan pendidikan anak sangat relevan jika penelitian juga menyentuh aspek pendidikan. Selanjutnya ada jurnal komunikasi dan media. Beberapa universitas dan lembaga di Indonesia memiliki jurnal yang memfokuskan diri pada penelitian terkait media dan komunikasi seperti Jurnal Komunikasi Universitas Indonesia atau Jurnal Aspikom. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan. Cocok untuk penelitian yang menyangkut dampak media sosial dalam konteks pendidikan dan pengembangan anak. Selanjutnya, Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Anak. Jika tersedia, ini akan ideal untuk mempublikasikan penelitian yang secara spesifik menargetkan perkembangan anak dan pengaruh eksternal seperti media sosial. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.